Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Sebelum kita mulai ibadah pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan setiap kehidupan kami Tuhan. Kau memberkati ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Biarlah dari bawah berkenan dan dari kasih-Mu Tuhan tak berkesudahan, setia-Mu Tuhan tak pernah berubah. Kau mati disalibkan, menebus dosaku, Yesus. Dalam sengsara Kau tetap bertahan sampai Golgota. Kau berikan segalanya, Kau mati disalibkan, gantikan hidupku, Yesus. Sungguh besar kuasa-Mu, Yesus,
singgah dalam hidupku. Sungguh besar, sungguh besar kuasa-Mu Yesus, memulihkan hidupku. Oh, sungguh ajaib kuasa-Mu Yesus, tinggal dalam hidupku. Sungguh besar kasih-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di pertengahan ibadah kami Tuhan, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu Tuhan, kami berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap hari-Mu, berkati setiap firman yang akan dikatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom. Ada sukacita hari ini. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, saudara. Mari kita ambil Alkitab kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kiranya firman Tuhan yang akan kita renungkan ini dapat menjadi kekuatan untuk kita semua. Di hari-hari ini banyak sekali orang menjadi khawatir. Banyak orang menjadi putus pengharapan. Banyak orang menjadi bingung. Saudara, padahal firman Tuhan berkata di Matius 6 ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ingat, kesusahan sehari untuk sehari. Sebenarnya yang membuat kita khawatir itu apa? Diri sendiri. Bukannya hari ke hari, tapi diri kita sendiri yang membuat kehidupan kita menjadi khawatir. Memang di hari-hari ini kita banyak mengalami hal-hal yang luar biasa. Sepertinya kedepannya kita nggak tahu bagaimana. Sepertinya berjalan seminggu, sebulan, setahun, semuanya masih buram, saudara. Tapi ingat, firman Tuhan berkata, janganlah khawatir. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, berarti kita nggak boleh khawatir. Kalau kita khawatir, berarti kita bukan anak-anak Tuhan, saudara. Saudara, jangan biarkan kekhawatiran itu membuat hati kita menjadi rapuh dan iman kita menjadi goyah. Tetapi ingat, di Matius 6 ayat 33 berkata seperti ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kalau engkau menjadi gelisah, hatimu menjadi resah, imanmu menjadi goyah, jangan lari kepada manusia. Tetapi yang pertama, carilah Tuhan. Carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Bagaimana caranya kita mencari Tuhan? Baca firman Tuhan di Alkitab ini. Berdoa setiap hari. Naikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Ketika kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semua kebenaran akan disingkapkan. Kebenaran apa, saudara? Saudara akan mengetahui bahwa kebenaran itu sebenarnya sudah diberikan Tuhan kepada kita semua. Semua kesusahan, semua kesedihan, semua persoalan, semua tantangan hidup, semua masalah pasti akan berlalu ketika kita mencari Tuhan. Sebab Tuhan akan menyelesaikannya untuk kita. Tapi ingat, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Itu yang pertama, saudara. Untuk menghilangkan kekhawatiranmu, cari kerajaan Allah terlebih dahulu.
Sebelum kita lanjut, mari kita dengar pujian dari keluarga Pak Rio Carlos. Kita dengarkan saat ini, saudara. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Yang kedua, supaya kita tidak menjadi khawatir, kita harus berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan itu bukan berarti kita menyerah dengan keadaan, tapi kita berserah kepada Tuhan, bahwa kita percaya bersama Tuhan kita cakap melakukan segala perkara. Semua manusia, sehebat apapun, setegar apapun, sekuat apapun, sepintar apapun, manusia pasti pernah khawatir. Tak ada seorang pun yang sekuat baja. Tapi Tuhan mengingatkan kita, kita pasti akan mempunyai kekuatan ketika kita berserah kepada Tuhan. Ketika kita berharap kepada Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Baca Mazmur 55 ayat 23. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah.
dengan berserah kepada Tuhan adalah satu bukti bahwa Ia selalu menyertai kita. Bahwa Tuhan tidak pernah berjanji juga, saudara, kepada kita semua, bahwa jalan kita itu selalu mulus. Tapi Dia selalu menyertai kita. Dan Dia akan membela kita ketika kita tetap bersama dengan Dia. Jaga iman kita semua, saudara. Jadi untuk tidak khawatir itu ada dua hal, saudara. Kalau tekanan bertubi-tubi, masalah bertubi-tubi, jangan cari manusia. Carilah Tuhan yang pertama. Bagaimana cari Tuhan? Baca Alkitab. Baca firman Tuhan. Renungkan. Berdoa. Naikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, berserah kepada Tuhan. Berserah itu bukan kita menyerah, tapi kita tetap berusaha dengan mengandalkan Tuhan. Menyerahkan setiap keadaan kita kepada Tuhan. Saat-saat ini, siapapun saudara, mungkin yang usahanya sedang jatuh, mungkin yang usahanya sedang sulit, mungkin yang sedang mengalami hal-hal yang demikian rupa sehingga engkau menjadi khawatir. Mungkin pekerjaanmu membuatmu khawatir, mungkin kuliahmu membuatmu khawatir, mungkin sekolahmu membuatmu khawatir, bahkan pasangan hidup membuat engkau khawatir. Ingat, cari Tuhan terlebih dahulu. Berserah kepada Tuhan. Saudara-saudariku sekalian, Tuhan tidak pernah menjanjikan setiap perjalanan bersamanya akan begitu mudah untuk dilalui. Tetapi Tuhan menjanjikan sesulit apapun kita tak akan pernah melaluinya sendiri. Karena Dia, Tuhan, selalu menyertai kita. Jadi ingat, tidak perlu khawatir, karena Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat menguatkan kami, meneguhkan iman kami. Dengan segala permasalahan persoalan yang berat, sakit, penyakit apapun juga, kami tidak khawatir ketika kami mencari Engkau. Kami tidak khawatir ketika kami berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan di hadapan-Mu. Kami sudah mendengarkan kesaksian pujian. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya Tuhan, persiapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kuduskan dan sucikan hati kami, supaya setiap perjamuan ini Tuhan dapat menjadi berkat. Kami siap untuk menerima berkat-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Mari saudara-saudariku sekalian, persiapkan roti perjamuan saudara. Sudah dapat semua? Sudah siapkan semua? Kalau sudah, kita angkat roti di tangan kanan kita saudara. Dan sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan anggur tangan kita tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita, ucapkan syukur bagi Tuhan. Dan percayalah, ini menjadi peringatan akan Tuhan kepada kita. Dia mati di kayu salib, bahwa ketika dia di kayu salib, setiap beban permasalahan kita sudah diangkat, setiap sakit penyakit sudah ditanggungnya. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap sakit penyakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Setiap permasalahan persoalan dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sebab Engkaulah Tuhan. Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Hosana, Hosana in the highest. Let all king believe. Tidak Hosana, Hosana in the highest. Let all king believe. Tidak, let our king, let our king believe. Tidak, let all king believe. Tidak, Hosana. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia akan penuh kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia akan dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa-bangsa akan melihat bahwa di Indonesia terjadi kemuliaan Tuhan. Bapa, juga kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, dan apapun yang mereka perbuat, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau buat berhasil. Dan kami juga berdoa kalau mereka ada yang sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mereka ada yang berbeban berat, permasalahan yang berat, kami percaya bersama Engkau semua permasalahan akan diselesaikan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah oleh Roh Kudus, dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya bersama dengan amin. Tuhan Yesus memberkati.